Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan membedah arsitektur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui laporan komprehensif bertajuk Southern Gateway Trade Anatomy. NTT bukan lagi sekadar wilayah periferi, melainkan gerbang selatan strategis yang menghubungkan kekuatan ekonomi nasional. Indonesia dengan Timor Leste di darat dan Australia di maritim. Mari kita lihat bagaimana arus barang internasional dan domestik membentuk wajah baru ekonomi kepulauan ini. Laporan ini mengungkapkan sebuah transformasi ekonomi yang kompleks di NTT. Provinsi ini sedang berjuang keras untuk bergeser dari struktur ekonomi agraris subsisten menuju ekonomi berbasis perdagangan yang lebih terintegrasi. Stabilitas ekonomi daerah ini sekarang sangat bergantung pada dua nadi utama, perdagangan internasional yang didominasi komoditas primer dan perdagangan domestik sebagai penyokong kebutuhan pokok. Sepanjang tahun 2024, NTT mencatatkan rekor pertumbuhan yang luar biasa. Nilai ekspor secara kumulatif mencapai $131,51 juta, melonjak tajam sebesar 119,01% dibandingkan tahun ke-2023. Lonjakan ini menandakan adanya terobosan besar dalam akses pasar serta peningkatan kapasitas produksi komoditas unggulan daerah yang sempat stagnan di tahan-tahan sebelumnya. Namun, pertumbuhan ini tidak lepas dari fluktuasi tajam. Pada November tahun 2024, NTT sempat mengalami defisit sebesar $10,7 juta. Hal ini dipicu oleh lonjakan impor barang modal yang sangat ekstrem mencapai 3.342%. Data dalam laporan menunjukkan ini bukan untuk konsumsi rumah tangga, melainkan masuknya mesin-mesin berat untuk proyek infrastruktur strategis nasional di wilayah NTT. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa nadi perdagangan luar negeri NTT hampir sepenuhnya digerakkan oleh sektor non-migas. Kontribusi migas sangat kecil, menunjukkan bahwa NTT adalah basis produksi sumber daya alam hayati seperti pertanian, perikanan, dan peternakan. Hal ini menjadikan ekonomi daerah sangat sensitif terhadap isu perubahan iklim dan standar keberlanjutan global. Siapa mitra dagang terpenting kita? Timor Leste menduduki posisi tier 1 sebagai tujuan utama ekspor. Bagi NTT, Timor Leste adalah perpanjangan pasar domestik. Kita mengirimkan beragam produk mulai dari bahan bangunan, sembako, hingga kendaraan bermotor, di mana sebagian besar mengalir melalui jalur darat yang efisien via pos lintas batas negara PLBN. Selain Timor Leste, NTT mulai memperluas jangkauan ke Asia Timur dan ASEAN. Singapura berfungsi sebagai hub untuk komoditas bernilai tinggi, seperti ikan hidup premium, sementara Cina menyerap rumput laut dalam volume besar. Namun, hubungan dengan Vietnam dan Thailand masih bersifat asimetris, di mana kita mengekspor bahan mentah, tetapi masih mengimpor beras dari mereka. Sektor perikanan, khususnya rumput laut, adalah raksasa tidur ekonomi NTT. Dengan produksi mencapai 2,4 juta ton per tahun, NTT merupakan produsen nomor 2 nasional. Komoditas ini sangat tangguh dan pernah diminati hingga ke Argentina. Namun, ironinya sebagian besar masih diekspor sebagai bahan mentah kering, sehingga nilai tambah industri belum dinikmati sepenuhnya oleh petani lokal. Di pasar niche seperti Amerika Serikat dan Eropa, komoditas perkebunan NTT mulai bersinar. Kopi Arabica Flores Bajawa dan Vanili kita memiliki daya tarik tinggi karena keunikan, cita rasa, dan sertifikasi organik. Meskipun volumenya belum semasif rumput laut, produk-produk indikasi geografis ini memberikan margin keuntungan yang jauh lebih baik bagi petani kita. Meskipun ekspor tumbuh, NTT masih memiliki kerentanan struktural pada sisi impor. Kita sangat bergantung pada Vietnam dan Thailand untuk pasokan beras dan gula, guna menjaga stabilitas harga pangan lokal.
Selain itu, kita tetap mengimpor produk olahan minyak untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga diesel di pulau-pulau kecil kita. Mari kita lihat perdagangan antar pulau yang merupakan jantung ekonomi kita. Ekonomi sapi adalah aktivitas paling vital dengan nilai triliunan rupiah. Hingga semester 1 2025, kita telah mengirimkan 44.171 ekor sapi keluar daerah. DKI Jakarta menyerap sekitar 70% pasokan ini, yang dikirim menggunakan kapal ternak khusus untuk menjaga kualitas dagingnya. Selain program tanam jagung panen sapi TJPS telah mendorong NTT menjadi pemasok jagung pakan ternak nasional. Jagung NTT sangat disukai industri di Jawa Timur karena memiliki kadar air yang sangat rendah akibat iklim panas kita, sehingga risiko jamur atau aflatoksin jauh lebih kecil dibandingkan daerah lain. Kelancaran perdagangan ini didukung oleh Pelabuhan Tenau Kupang yang kinerjanya terus meningkat dengan arus peti kemas mencapai 96.205 TEUs hingga September tahun 2025. Program tol laut juga menjadi instrumen vital untuk menekan harga di pulau-pulau terluar. Meskipun kita masih menghadapi tantangan rendahnya muatan balik dari daerah ke Jawa, namun kita harus waspada terhadap faktor cuaca dan ekonomi biaya tinggi. Pada Januari tahun 2025, cuaca ekstrem menghentikan total impor via laut, memaksa seluruh logistik beralih ke jalur darat. Selain itu, biaya angkut kita masih mahal karena ketimpangan muatan. Kapal sering datang penuh ke NTT, tapi pulang dalam keadaan kosong. Sebagai penutup, sumber-sumber tersebut merekomendasikan 3 langkah strategis. Pertama, melakukan industrialisasi rumput laut dan ternak agar kita mengekspor barang jadi. Kedua, membangun gudang penyangga untuk menghadapi musim barat. Dan ketiga, diversifikasi pasar secara agresif ke Australia. Dengan strategi ini, NTT akan bertransformasi menjadi sentra perdagangan yang tangguh di kawasan timur Indonesia.